Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofia, mahasiswa Tadris Matematika semester 5 kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan sedikit pengetahuan atau informasi mengenai zabiha. Langsung yang pertama itu pengertian zabiha. Penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yaitu udhiyah, azab, az-zakah. Nah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan itu adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongannya itu bisa di bagian bawah leher atau al-halq, atau di bagian bawah leher atau labah, atau di situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya. Nah, ada dasar hukum dalam penyembelihan. Yang pertama itu artinya diharamkan bagimu memakan bangkai atau darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, penyembelihan itu ada syaratnya. Yang pertama itu berakal dan sudah tamyiz. Nah, maksudnya itu seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya, karena itu sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiznya. Yang kedua itu penganut agama samawi. Yang dimaksud penganut agama samawi itu kaum muslim dan ahli kitab. Yang selanjutnya itu tidak sedang ihram, yaitu orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. Nah, lanjut ada juga adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Kemudian syarat alat untuk menyembelih itu yang pertama tajam dan bisa memotong selain kuku dan gigi. Nah, untuk hewannya sendiri syaratnya itu yang pertama termasuk hewan yang halal disembelih. Nah, maksudnya itu hewan yang haram tidak bisa halal karena dengan disembelih. Kemudian yang kedua, terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Nah, sembelihan yang sesuai syariat tuh yang gimana sih? Sembelihan yang sesuai syariat itu menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Yang pertama itu terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Nah, itu tuh termasuk keadaan yang terbaik. Kemudian yang kedua itu terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat lehernya. Nah, itu tuh sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaannya itu derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Kemudian keadaan yang ketiga itu terputusnya tenggorokan dan kerongkongannya saja tanpa 2 urat leher. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya itu halal. Nah, hal-hal apa saja sih yang dianjurkan ketika menyembelih tuh? Nah, yang pertama itu dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri.
Terus yang kedua, hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Nah, orang yang menyembelihnya itu meletakkan kakinya di leher agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Terus yang ketiga itu membaca takbir atau Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Selanjutnya yang keempat itu menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Dan yang terakhir itu berdoa agar Allah menerima kurbannya. Nah, yang terakhir itu bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, tata cara menyembelih hewan kurban itu yang pertama itu kita merobohkan hewannya itu eh, kepalanya menghadap kiblat. Terus yang kedua itu diawali dengan membaca bismillah. Terus melakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Nah, selanjutnya yang keempatnya itu kaki hewannya itu digantung eh, setelah disembelihnya. Kemudian saluran makanan dan dubur hewannya itu diikat. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pengulitan secara perlahan ya. Nah, kemudian mengeluarkan isi dalam hewan dan dipisahkan. Dan selanjutnya itu dibungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang penting jaga kebersihan ya. Dan yang paling penting itu daging kurban tidak boleh melebihi dari 4 jam. Ya, sekian penyampaian tentang penyembelihan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.